Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Sriwahyuni dengan NIM 12220800107. Saya merupakan mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Kimia kelas 3C di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi logical fallacy atau sesat pikir. Nah, apa sih logical fallacy atau sesat pikir itu? Logical fallacy merupakan pola penalaran yang salah atau kekeliruan dalam berpikir logis, sehingga argumen yang disampaikan menjadi tidak valid dan tidak relevan. Nah, dalam logical fallacy itu terdapat poin salah fokus. Nah, salah fokus ini seringkali terjadi ketika argumen atau tanggapan yang dibuat tidak menyasar inti dari topik argumen yang dibahas, tapi hal lain yang sebetulnya tidak relevan. Kesalahan ini disebut sebagai kesalahan logika dalam golongan salah fokus. Nah, di sini kita akan membahas mengenai kesalahan fokus yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada ad hominem atau salah fokus terhadap aspek pribadi seseorang. Nah, contohnya tuh kayak kamu lagi ngomongin masalah lingkungan, tapi kamu sendiri kan gak suka makan daging. Gimana bisa kamu berbicara tentang kepedulian lingkungan? Jadi dalam contoh ini tuh kayak orang tersebut malah menyerang kebiasaan makan daging si pembicara, padahal itu hal yang tidak relevan dengan argumen yang kita sampaikan tentang lingkungan. Nah, kita juga perlu mengingat ya bahwa dalam berdiskusi atau berdebat penting sekali untuk fokus kepada argumen dan bukan menyerang pribadi seseorang. Kalau mau merespon argumen, ya kamu bisa kritik argumennya langsung tanpa perlu mengarahkan ke sifat pribadi seseorangnya tersebut. Kemudian, yang kedua ada kesalahan fokus pada hal-hal yang tidak kita sukai. Nah, contohnya tuh kayak kamu gak suka sayuran. Nah, kamu berpikir bahwa sayuran itu gak enak, jadi kita gak perlu makan. Itulah contoh sesat pikir. Kenapa gitu? Itu bisa termasuk ke dalam contoh sesat pikir, karena kesukaan kamu terhadap makanan gak bisa menjadi dasar yang kuat untuk menentukan nilai nutrisi atau manfaat kesehatan dari sayuran tersebut. Jadi, aku saranin jangan sampai kesukaan kamu tuh mempengaruhi penilaian objektif terhadap suatu hal. Yang intinya tuh penting banget gitu untuk tetap terbuka pikiran dan objektif dalam menilai sesuatu, terlepas dari apakah itu sesuai dengan preferensi pribadi kita ataupun enggak. Nah, kemudian yang ketiga itu ada tokukwe. Tokukwe itu merupakan sesat pikir yang terjadi ketika seseorang berusaha mengalihkan perhatian dari argumen dengan menyerang balik orang lain dengan argumen yang serupa. Nah, contohnya tuh kayak misalnya ada dua orang yang sedang berdebat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Salah satunya tuh bilang, kamu tuh harus lebih peduli dengan lingkungan, lihat aja rumahmu yang kotor dan berantakan itu, gitu ya. Nah, itu tuh adalah contoh tokukwe karena dia mencoba mengalihkan perhatian dari argumen tentang kebersihan lingkungan dengan menyerang balik dengan keberantakan rumah orang tersebut. Intinya tuh karena ketika kita berdebat, kita harus tetap fokus pada argumen yang sedang dibahas dan tidak boleh mengalihkan perhatian dengan menyerang balik dengan argumen yang serupa. Jadi tetaplah kritis dan fokus pada substansi argumen yang dibahas ya. Kemudian yang keempat ada fokus kepada pendapat mayoritas. Nah, fokus pada pendapat mayoritas ini merupakan salah satu sesat pikir karena terjadi ketika seseorang menganggap bahwa suatu pendapat atau keputusan itu benar hanya karena mayoritas orang yang mempercayainya. Contohnya tuh kayak gini misalnya, ada orang yang bilang, banyak orang yang merokok, jadi ya pasti nggak ada masalah dengan rokok. Nah, itu adalah contoh sesat pikir fokus pada pendapat mayoritas, karena banyak orang merokok bukan berarti rokok itu nggak berbahaya atau nggak ada masalah dengan rokok. Nah, penting banget buat ngelihat fakta dan bukti yang ada, serta mempertimbangkan argumen-argumen lain sebelum mengambil kesimpulan
jangan terpaku pada pendapat mayoritas saja. Nah, pada poin yang kedua, sesat pikir itu terdapat logika meloncat atau nggak nyambung. Nah, kesalahan dalam kategori lompatan logika ini seringkali terjadi ketika seorang terburu-buru mengambil kesimpulan tanpa premis yang cukup. Seperti menganggap A terjadi sebelum B, maka A pasti menyebabkan B. Nah, selain itu juga ada membesar-besarkan dampak. Contohnya kayak ada orang yang lihat sekeping daun jatuh dari pohon, terus dia langsung berpikir, wah, kalau begini semua pohon bakal kehilangan daunnya dan dunia bakal kekurangan oksigen gitu. Nah, itu termasuk dalam loncatan pikiran gitu. Jadi dari satu kejadian kecil langsung disimpulkan bahwa dampaknya akan besar dan negatif gitu. Atau kayak contohnya lagi, ada orang yang dengar berita tentang kasus flu dan menyerang beberapa orang, terus dia langsung panik dan mikir, wah, semua orang akan kena flu dan itu dampak bakal jadi pandemi besar, padahal belum tentu kan. Jadi intinya tuh sesat pikir, logika meloncat atau nggak nyambung bisa bikin orang membesar-besarkan dampak dari suatu kejadian, padahal belum tentu kejadian kecil itu berdampak besar atau menjadi masalah yang serius. Kemudian ada pikiran logika meloncat gak nyambung dalam menyodorkan dilema palsu. Contohnya kayak gini, misalnya ada teman kamu yang bilang, kamu harus memilih antara belajar atau bersenang-senang. Kalau belajar terus, kamu bakal jadi kutu buku tanpa kehidupan sosial. Tapi kalau bersenang-senang terus, kamu bakal jadi bodoh dan gak sukses. Nah, itu tuh merupakan contoh dilema palsu. Kenapa? Karena seolah-olah pilihan kamu cuma dua, entah belajar atau bersenang-senang. Padahal gak ada tuh nggak selalu begitu kan. Bisa kok kamu belajar bersungguh-sungguh tetapi punya kehidupan sosial yang seimbang, atau sebaliknya juga. Bisa kamu bersenang-senang tetapi tetap nggak melupakan tanggung jawab kamu sebagai siswa untuk belajar. Jadi intinya tuh dilema palsu ini bikin kamu merasa harus memilih antara dua pilihan yang nggak realistis gitu, padahal banyak banget kemungkinan lain yang bisa kamu eksplorasi. Kemudian sesat pikir logika meloncat atau nggak nyambung itu dalam menggunakan ketidaktahuan sebagai penjelasan gitu. Nah, dalam poin ini coba deh kamu bayangin aja ada teman kamu yang ngomong, aku nggak percaya sama teori evolusi karena aku nggak ngerti gimana bisa manusia berkembang dari monyet, jadi itu pasti nggak bener gitu. Nah, masalahnya di sini adalah orang itu menganggap ketidaktahuannya sebagai alasan untuk menolak teori evolusi. Padahal ketika ketidaktahuan itu belum terbukti gitu bahwa teori itu salah. Teori evolusi itu punya bukti ilmiah yang kuat dan prosesnya juga kompleks banget gitu. Jadi nggak bisa dijelasin dalam satu kalimat sederhana. Jadi jangan deh kita menggunakan ketidaktahuan kita itu sebagai dasar untuk menolak sesuatu gitu. Kalau nggak ngerti ya nggak apa-apa, kamu bisa belajar dan mencari tahu lebih lanjut gitu, atau nanya ke ahlinya. Dan nggak ada yang salah dengan nggak tahu, tapi yang penting mau belajar dan terbuka terhadap pengetahuan yang baru. Nah, berbicara lagi mengenai logical fallacy, berpikir kritis dan logis tanpa sesat pikir memiliki manfaat gitu bagi kita dalam menjalani aktivitas apapun agar dapat menentukan keputusan dengan baik dan benar gitu. Nah, logical fallacy ini juga memiliki karakteristik. Yang pertama, harus terdapat kesalahan dalam logika berpikir. Yang kedua, bisa diterapkan terhadap argumen. Dan yang terakhir itu ada memiliki kesan menipu. Selain membahas mengenai logical fallacy atau sesat pikir, saya juga akan membahas mengenai kritis dalam membaca berita. Nah, berita itu selain penting bagi kita untuk menggali informasi, berita juga bisa kita pakai untuk memantau kepemerintahan gitu. Tetapi tidak selalu dapat dipercaya karena kesalahan penulisan dan persaingan berita online atau media online. Sebagai pembaca yang kritis dan teliti, kita juga harus
mencari tahu sebelum percaya dan menyebarkan informasi yang ada di berita tersebut gitu. Nah, langkah-langkahnya yang dapat kita lakukan agar yakin pada sebuah berita bisa dipercaya atau tidaknya, pertama kita bisa memeriksa reaksi emosional kita setelah membaca berita. Kemudian, kita harus mengingat dari mana berita tersebut berasal. Kemudian kita harus memperhatikan judul berita karena, apalagi zaman sekarang gitu ya, kayak judul sama isinya tuh sering beda gitu. Kadang judulnya ini, tapi isinya tuh ini, makanya sering terjadi keblunderan gitu ya dalam berita-berita sekarang. Kemudian, setelah itu kita harus memeriksa apakah media yang memuatnya punya kredibilitas yang tinggi ataupun tidak. Setelah itu kita harus mewaspadai waktu penayangan berita. Nah, setelah itu kita harus waspada pada kutipan sebuah berita. Jadi kutipan dan sumbernya tuh harus dari sumber dan kutipan yang jelas gitu, gak boleh asal-asalan, agar kita yakin dan percaya bahwa berita ini tuh bener apa enggak sih gitu ya. Kemudian periksa tautan ke sumber lain dalam sebuah berita online. Kemudian cermati foto atau gambar yang dipakai dalam berita tersebut tuh real atau enggak sih gitu. Kemudian yang terakhir, kita dapat membandingkan antara berita di media satu dengan media yang lainnya. Nah, selain kita harus kritis dalam membaca berita, kita juga harus kritis dalam membaca hasil penelitian. Karena ketika kita kritis dalam membaca hasil dari suatu penelitian, itu artinya kita tidak hanya sekedar membaca, tetapi kita juga mampu mengevaluasi dengan bijak dan objektif agar tidak keliru saat membaca penelitian. Dan ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab sebelum kita percaya terhadap sebuah artikel hasil penelitian gitu. Yang pertama yang harus kita pertanyakan itu apakah judul artikel ilmiah ini sensasional atau enggak. Kemudian apakah peneliti yang disebutkan dalam artikel sains bisa kita percaya. Selain itu, kita juga perlu mempertanyakan jika penelitian membuat kesimpulan tentang seluruh kelompok, apakah generalisasinya cukup kuat. Kemudian, jika penelitian membuat kesimpulan tentang hubungan sebab akibat, apakah sudah yakin bukan hanya korelasi belaka gitu. Dan apakah sebuah penelitian menggunakan kelompok pembanding. Selain itu, kita juga perlu mempertanyakan apakah data dalam sebuah penelitian dipilih dengan objektif, atau apakah pengertian tersebut layak dikutip oleh peneliti lain. Nah, mungkin itu beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab sebelum kita membaca hasil penelitian agar kita dapat paham dan percaya bahwa artikel hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya gitu. Mengenai logical fallacy, ada 6 jenis sesat pikir yang umum terjadi di sekitaran kita gitu ya. Yang pertama ada cellular reasoning atau pengambilan keputusan yang berputar-putar. Argumen ini berputar-putar tapi tidak menyertakan bukti atau klaim yang dikatakan. Contohnya, saya tahu bahwa buku itu benar karena itu tertulis di dalamnya. Bagaimana saya tahu bahwa itu tertulis dengan benar? Karena itu sesuai dengan apa yang ada di dalam buku tersebut. Nah, dalam argumen ini, alasan dan kesimpulan kembali lagi pada diri sendiri tanpa memberikan informasi atau bukti tambahan. Jenis sesat pikir yang kedua yaitu ada hasty generalization atau overgeneralization, yaitu ketika mengeneralisasikan suatu sampel kejadian yang biasa skala kecil ke skala besar. Contohnya, saya pernah bertemu dengan 2 orang pelajar yang suka bolos sekolah, jadi semua pelajar di sekolah ini pasti suka bolos. Dalam hal ini, kesimpulan yang dapat diambil terlalu cepat dan berdasarkan pada data yang sangat terbatas gitu, sehingga tidak dapat mewakili kecenderungan seluruh kelompok-kelompok pelajar di sekolah tersebut. Yang ketiga ada jenis sesat pikir yang umum terjadi yaitu slippery slope. Ketika suatu
langkah kejadian akan membuat langkah-langkah lain menjadi panjang dan menimbulkan efek yang signifikan. Contohnya, jika kita mengizinkan anak-anak memilih warna pakaian mereka sendiri di sekolah, maka mereka akan kehilangan rasa disiplin. Tanpa disiplin, mereka akan merosot dalam akademik dan perilaku mereka. Akhirnya, sekolah akan menjadi tempat yang kacau dan tidak teratur hanya karena mereka memilih warna baju mereka sendiri. Nah, dalam contoh ini, argumen mengasumsikan bahwa satu tindakan kecil, yaitu memilih warna baju sendiri, akan mengarah pada serangkaian konsekuensi negatif yang ekstrim dan tidak beralasan. Nah, yang keempat ada strawman, yaitu sebuah bentuk umum dari argumen dan sebuah kesesatan tak sah yang berdasarkan pada pemberian impresi terhadap penolakan argumen lawan. Sementara sebenarnya menolak sebuah argumen yang tidak dimajukan oleh lawan. Contohnya, saya pikir kita harus memperketat peraturan keberhasilan di restoran, tetapi dia lebih mengatakan bahwa kita seharusnya tidak makan di restoran sama sekali. Jelas dia tidak ingin kita menikmati hidangan lezat di luar rumah. Nah, dalam contoh ini, orang tersebut memutar argumen lawannya agar terdengar lebih ekstrim dan mudah diserang. Padahal, argumen asli hanya membahas peningkatan kebersihan di restoran, bukan melarang makan di restoran sama sekali. Yang kelima ada ad hominem. Ad hominem yaitu ketika argumen yang ditunjukkan untuk orang yang menjadi lawan bicara, bukan argumennya. Jadi yang diserang itu karakteristik pribadi dari lawannya. Contohnya, jangan percaya pada pendapatnya tentang perubahan iklim. Kan dia seorang artis, bukan ilmuwan. Dia tidak memiliki pengetahuan tentang topik ini. Nah, dalam contoh ini tuh argumen mencoba menyerang karakter orang tersebut alih-alih merinci atau membantah argumen data yang dia sampaikan tentang perubahan iklim. Serangan ini tidak relevan dengan substansi topik yang dibahas sehingga merupakan contoh dari pola pikir sesat ad hominem. Nah, yang terakhir yaitu nomor 6 ada false dichotomy. False dichotomy itu terjadi ketika menganggap bahwa dalam suatu argumen hanya ada dua pilihan alternatif. Contohnya, entah kita harus mengurangi anggaran pendidikan atau memotong dana kesehatan, tidak ada lagi pilihan lain. Nah, dalam contoh ini, argumen membuat asumsi bahwa hanya ada dua pilihan yang mungkin, padahal ada berbagai cara untuk mengelola anggaran yang tidak hanya mengadaptasi pada dua opsi tersebut. Ini adalah contoh dari pola pikir bersifat sesat false dichotomy, di mana pilihan sebenarnya lebih kompleks daripada pilihan yang disajikan. Kemudian kita juga akan membahas materi mengenai kenali pikiranmu dan kurangi overthinkingmu. Nah, dalam materi ini mengenali pentingnya persepsi dan cara-cara memahami sensasi adalah langkah pertama menuju pemahaman yang lebih baik tentang dunia sekitar kita. Dengan menyadari pengaruh mindset, emosi, dan konteks dalam pembentukan persepsi, kita dapat mengurangi negative thinking dan menciptakan pemahaman yang lebih akurat terhadap lingkungan dan pengalaman kita. Nah, dalam hal ini ada 3 pola pikir negatif yang umumnya muncul di kehidupan kita. Yang pertama yaitu pola pikir pukul rata. Pola pikir pukul rata ini merupakan satu atau beberapa kejadian yang dianggap mempengaruhi seluruh hidup kita. Contohnya, ketika kamu gagal dalam mengikuti lomba untuk pertama kalinya, lantas apakah kamu menilai dirimu itu adalah orang yang gagal? Kemudian yang kedua, ada pola melompat ke kesimpulan, yaitu membuat asumsi tanpa memiliki bukti yang cukup. Contohnya, seseorang melihat orang lain berbicara sendiri dan berasumsi bahwa orang tersebut gila tanpa mengetahui konteks atau latar belakang situasinya. Kemudian, yang ketiga, yang terakhir merupakan pola menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Nah, menyalahkan diri sendiri atau orang lain tanpa mempertimbangkan hal yang lain yang mungkin mempengaruhi situasi tersebut. Contohnya, seorang terlambat ke pertemuan dan menyalahkan kemacetan lalu lintas, meskipun sebenarnya dia terlambat karena kurangnya perencanaan waktu.
Nah, setelah kita tadi membahas mengenai materi kenali pikiranmu dan kurangi overthinkingmu, di sini saya akan menceritakan cerita overthinking saya yang sering saya alami akhir-akhir ini. Nah, overthinking yang saya alami saat ini ternyata sadar atau tidak sadar telah membuat saya lelah dalam hal psikis yang kemudian juga mengakibatkan lelah fisik. Bagaimana tidak, hampir setiap hari saya diliputi oleh perasaan atau pikiran seperti cemas terhadap hal-hal yang sebenarnya belum tentu terjadi. Cemas akan penilaian orang lain terhadap diri saya, merasa diri tidak layak untuk satu hal, ketakutan akan ketidakmampuan diri untuk memenuhi ekspektasi orang lain terhadap diri saya, atau terlalu mempersulit diri sendiri. Sederhananya, ketika saya bertemu dengan seorang ya dan orang tersebut tidak bersikap seperti biasanya, lantas saya langsung berpikir jangan-jangan aku udah ngelakuin kesalahan deh ke mereka, sehingga mereka bersikap tidak seperti biasanya ke aku gitu. Kasus lainnya adalah terkait dengan penilaian dan ekspektasi orang lain. Kalau sikap atau pekerjaan saya kayak gini, nanti saya dikira sombong, tidak baik, atau mengecewakan mereka. Kalau saya tidak bisa membantu, nanti saya dikira jahat atau tidak mau bagi-bagi ilmu, hingga hampir sulit untuk mengatakan tidak kepada orang lain dan berusaha untuk menjadi orang yang selalu baik di mata orang lain. Mungkin hal ini juga teman-teman rasain ya, kayak selalu gak enak, apa-apa tuh gak enak sama orang lain, padahal kita juga harus aware gitu sama diri kita sendiri, bukan hanya memikirkan orang lain kayak gitu. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.